seberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelecok. Ketika Yakub bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinnya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Breel. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkiril sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, pengakuan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak mampu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, bila engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ya Tuhan, Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, haleluya.
gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat oleh orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang pertama, Kitab Kejadian, berbicara soal pergulatan hidup. Yakub setelah menyeberangkan istri dan anak-anaknya tinggal sendiri, bergulat di dalam kegelapan malam dengan seorang laki-laki. Dan dalam pergulatan itu menang. Pergulatan Yakub menggambarkan bahwa dia memang oleh Allah diutus untuk menunjukkan bangsa yang akan terpilih itu adalah keturunannya. Maka dalam pergulatan yang menang itulah lalu mau ditunjukkan keturunan inilah yang nanti imannya akan kuat. Bagi kita juga dalam hidup mengalami pergulatan hidup. Orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, keluarga dengan ekonomi rumah tangganya, keluarga dengan relasi pasangan suami istri,
mengalami banyak pergulatan untuk satu, mencocokkan sikap, dua, untuk mencocokkan keinginannya, dan ketiga dan selanjutnya. Pergulatan itu tidak mudah. Ada lika-likunya, ada pengalaman suka dan duka. Pertanyaannya adalah, pergulatanku apakah menang seperti Yakub? Banyak orang Katolik yang gagal dalam pergulatan. Pergulatan untuk mempertahankan kebaikan, pergulatan untuk mempertahankan kesucian, pergulatan untuk mempertahankan kejujuran, pergulatan untuk mempertahankan kebenaran. Banyak di antara orang Katolik yang jatuh. Dan kalau sudah jatuh, kebanyakan tidak mau bangkit. Kalau sudah tidak mau bangkit, di situ tumbuh yang namanya kebohongan hidup. Dan sekarang ini, kebohongan sering menjadi eksistensi hidupnya, hidup manusia. Maka banyak orang hidup bukan berdasarkan kebenaran, tapi kebohongan. Yang sering Romo contohkan adalah, untuk keluarga itu kalau di luar makan bersama, di rumah makan, foto, selfie, romantis, indah gitu. Di-upload itu, wah, orang ngomentari so sweet gitu. Itu di luar. Tapi di rumah enggak begitu. Enggak sweet banget gitu. Bahkan pahit banget. Tapi orang ini di luar eksis dengan kebohongannya. Mana-mana senyum dengan wah mesra dengan pasangannya. Di dalamnya remuk redam. Maka sekarang ini gejala psikologi yang mempengaruhi orang adalah kebohongan menjadi eksistensi. Nah, oleh karena itu bagi kita orang Katolik diundang, kalau saya dan Anda hidup menghayati iman, berarti berani masuk dalam pergulatan itu, dan kalaupun jatuh, saya akan bangun dan berjuang kembali. Supaya oleh Tuhan diperhitungkan bahwa pergulatan kita jalankan, kita laksanakan dengan sekuat tenaga. Tetapi memang jatuh. Itu berarti apa? Tuhan tetap memperhitungkan apa yang kita usahakan. Tapi banyak orang yang dalam hidup itu tidak begitu. Ada banyak orang yang dalam hidup, ya sudahlah, kemarin sudah jatuh,
Sekarang mau apa lagi? Pesimis, tidak optimis. Berarti apa? Orang ini hidupnya tidak diwarnai oleh sabda ilahi. Maka saya mengajak Bapak Ibu, mari sebagai orang Katolik dalam hidup itu bergulat dalam kehidupan dengan berpegang pada sabda ilahi. Di dalam Tuhan aku kuat. Di dalam Tuhan aku bisa. Di dalam Tuhan ada jalan yang terbaik. Dan hari ini diberi contoh Yesus. Berbuat baik belum tentu oleh masyarakat itu dipuji. Pergulatan ini. Tapi pergulatan ini oleh Yesus diletakkan atas dasar saya melakukan ini atas dasar belas kasih. Karena orang-orang yang mengalami situasi inilah yang seperti domba di tengah serigala yang tidak punya gembala. Satu hal yang diminta Yesus adalah berdoa. Berdoa untuk kekuatan supaya hidup lebih dimaknai dalam kesatuan dengan Allah. Dan yang utama adalah minta ada banyak penolong di sekitar kita yang bisa membantu. Yang tadi dalam bacaan Injil disebut tuaian, memang banyak, pekerja sedikit. Tuhan membutuhkan rekan kerja, yaitu banyak orang yang terlibat di dalam perbuatan kasih. Semoga kita menjawab itu. Tuhan memberkati. Amin.